Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah hadir bisa mengisi absen untuk doa. Ari tadi rasanya masuk paling pagi ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita Terima masing-masing. kasih kepada anak-anak ibu yang sudah masuk kelas Zoom tepat waktu. Karena ini masuk bab baru ya. Oke. Kita tanya jawab dulu tentang asam basa menurut Bronsted. Apa pengertian asam menurut teori Bronsted-Lowry? Bahwa asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah spesies yang dapat memberikan proton ya atau H+, atau bisa kita sebut juga sebagai donor proton. Oke, bagi yang baru masuk silakan di-on-kan mic-nya ya biar kita bisa aktif diskusi. Suara Ibu jelas terdengar atau tidak? Bu. Lumayan. Lumayan, Bu. Sinyal kita emang minggu ini sangat bermasalah ya. Tapi semoga tetap pembelajaran kita hari ini tetap lancar. Hari ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Ya. Jelas ya gambarnya? Apa ini? Silakan di-on-kan mic-nya ya supaya diskusi kita tetap aktif ya. Kalau kalian ini ada gambar jeruk dengan pulpy orange ya. Sekarang apa perbedaan dari Buah oren cepat busuk, sedangkan minuman pulpinya, Bu, tahan lama. Oh ya, Ari, tepat sekali ya. Ya, kalau buah orange paling 1 minggu ya. Ya. Itu bisa busuk ya. Nah, sedangkan kalau pulpy orange itu lebih Tahan lama. Ya, awet atau tahan. Kenapa jadi pulpy orange itu lebih tahan lama? Isinya dari pulpy orange. Nah, di dalam kandungan pulpy orange, nah, itu nanti ada zat yang namanya komponen penyangga. Ya. Nah, apa sih komponen penyangga? Nah, itu yang akan hari ini kita pelajari sama-sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang akan kita pelajari, larutan penyangga. Meliputi apa sih larutan penyangga itu? Kemudian apa komponennya? Oke. Kemudian ada pun kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan prinsip kerja dalam tubuh tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, setelah kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah siswa menganalisis data percobaan di LKPD, siswa dapat menjelaskan pengertian dari larutan penyangga dengan tepat secara mandiri. Apa yang terjadi saat kita mengonsumsi makanan yang berasa asam? Kira-kira apa? Menurut kalian aja, kira-kira apa jawabannya? Berasa asam. Berasa asam? Ya. Ya, untuk mengetahui jawabannya ya, Ibu sudah menyediakan wacana di LKPD. Mari kita baca dulu ya. Itu ada larutan penyangga dalam rongga mulut. Jadi kegiatan ini kita baca sendiri-sendiri dulu ya. Ini Ibu kasih waktu 5 menit mungkin cukup untuk membaca LKPD ya. Oke, silahkan baca dulu LKPD-nya. Nanti kita diskusikan saja. Oke, kita diskusikan ya. Silahkan di-on-kan mic-nya supaya lebih aktif ya. Oke. Wacananya tentang apa tadi? Dari wacana yang sudah kalian baca ya. Itu dalam rongga mulut itu ada air liur atau saliva yang fungsinya itu dapat mempertahankan pH dalam
dalam mulut ya. Jadi walaupun makanan masam kita makan, ya, maka air liur nanti akan berfungsi untuk mempertahankan pH. Ya. Kemudian yang sudah kalian baca, dalam air liur itu ada apa? Penyangga, bikar, bonat ya. Ini sebenarnya itu mau bagi kelompok. Ini karena yang masuk Zoom Sudah, Bu. sudah. Kegiatan diskusinya kita ganti dengan diskusi dengan Ibu Bimbing saja ya. Karena orangnya emang nggak cukup. Ini data percobaannya. Nah, kemudian suara Ibu masih jelas tidak? Jelas, Bu. Oke. Satu kali. Ya, bisa masuk Zoom tinggal Kelvin sama Ari ya. Ya. Oke. Soal analisis yang pertama. Di sini adalah hubungan antara pH awal dengan pH akhir. Ya. Oke, lihat larutan A. pH awalnya berapa ini? 4. 4 ya. Kemudian pH airnya menjadi 3,9. ya, 3,9 dari 4 menjadi 3, yang kalian dapat simpulkan dari perubahan pH awal dengan pH akhir. Seperti apa? Tidak jauh berubah. Karena Ya, sedikit tidak jauh berubah. Ya. Identifikasi komponen dari larutan B. Ya. Di sini ada NH3. Basa lemah. Ya, basa lemah, Kelvin masih ingat ya. Nah, kemudian ya selain basa lemah, di sini juga ada nih NH4Cl. NH4Cl itu garam. garam. Garam yang gimana? Yang di dalamnya ada komponen Ion. ion atau bahasanya asam konjugasi, ya. Asam konjugasi dari basa penyangga. Nah, dari data ini, kira-kira apa pengertian larutan penyangga? Dari data ini saja. Campuran larutan yang ditambahkan asam, basa, dan aqueous. pH-nya berubah hanya sedikit saja. Larutan yang terdiri dari asam lemah, Bu, dan garam atau basa Ya. lemah. Dan garam yang dinilai pH-nya harus berubah sedikit ketika ditambah asam, basa, dan aqueous. Ya. Oke, Ibu lanjut ke PPT aja. Ibu jelaskan lagi tentang pengertian penyangga. Ya. Sebenarnya planning Ibu kemarin muterin video dari YouTube, tapi mengingat sinyal kita, Ibu takutnya nggak sanggup ya, jadi kita ke PPT. Oke, Ibu jelaskan dari pengertian larutan penyangga atau disebut juga larutan buffer adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu terhadap usaha mengubah pH seperti penambahan asam, basa, atau pengenceran. Nah, pengenceran yang dimaksud tadi itu adalah dengan penambahan aqueous ya. Nah, penambahan aqueous sebutannya juga pengenceran. Oke. Lanjut. Ini ya, ada 2 tabung reaksi penyangga. Nah, kemudian untuk yang B, ini adalah contoh dari penyangga. Nah, kita lihat pH awal dari larutan A yang bukan penyangga. Nah, pH awalnya 3. Kemudian ketika ditambahkan sedikit asam, pH-nya berubah menjadi 1. Ya. Oke, 3:1 itu perubahannya cukup 1 itu cukup besar atau cukup drastis perubahannya ya. Oke, beda dengan larutan penyangga. Nah, kita lihat larutan penyangga ya, hampir sama dengan yang kita analisis dari data percobaan tadi ya. Nah, pH awalnya ada 5. Kemudian saat ditambah sedikit asam,
pH-nya menjadi 4,9. Ya, beda. Perubahannya cukup kecil. Hilang lagi. Oke. Nah, ini ada kedua jenis dan komponen larutan penyangga. Jenis larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama ada penyangga asam. Nah, nanti yang kedua ada penyangga Larutan penyangga basah itu terdiri dari basa lemah dan dan asam asam konjugasi dari dari garamnya. di mana larutan Di mana larutan penyangga basah itu mempertahankan pH di daerah basah, yaitu yaitu pH lebih besar daripada 7. 7. Ingat Ya, ya. ingat ya. Untuk contoh penyangga Untuk contoh penyangga basah, ini ada NH3 dan dan NH4Cl. di mana Di mana NH3 itu adalah komponen dengan NH4Cl, di mana di mana NH3 adalah basa lemah, kemudian dan NH4Cl itu garam. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu adalah cara membuat larutan penyangga. Di mana cara Di mana cara membuat larutan penyangga itu terdiri dari dua. Yang pertama ada cara langsung dan nanti ada yang cara kedua yaitu cara tidak langsung. Di mana ada Ada pembuatan larutan penyangga menggunakan cara tidak langsung, yaitu dengan mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana di mana basa kuatnya itu harus habis dan asam dan asam lemahnya harus bersisa. Caranya itu seperti apa? Caranya yaitu dengan perbandingan molnya basa kuatnya harus basa larutan penyangga. Sekarang kita ke komposisi dari pulpy oren tadi. Dari komposisi pulpy oren ini, yang mana yang merupakan komponen penyangga Ari? Kira-kira yang mana Ari? Yang bisa penyangga asam. Silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu bagikan di link WA ya. Soalnya berupa Google Form. Jadi nanti nilainya langsung keluar. Kalian bisa lihat sendiri nilai kalian berapa. Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Oke, tugas kalian sudah ya yang PG 5 soal. Oke. Untuk pembelajaran hari ini untuk larutan penyangga, kita buat dulu kesimpulannya. Apa kesimpulan yang kalian dapat? Larutan penyangga itu adalah larutan Yang dapat mempertahankan pH walaupun dia ditambahkan apa? Ditambahkan asam basa Ya. dan aquadet. Ya. Kemudian tadi jenis larutan penyangga tadi ada berapa? Ada dua. Yaitu penyangga basah itu jenisnya. Kalau komponennya baru penyangga asam. Penyangga asam komponennya adalah yang kamu sebut tadi. Penyangga asam lemah dan garamnya lebih. Ada asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi. Kemudian kalau penyangga basah berarti komponennya adalah Basa lemah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Terima kasih yang udah masuk kelas Ibu walaupun kita terkendala sinyal ya. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.